15 hal yang harus kamu ketahui tentang para pembencimu. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Hai, para Aluxer. Kami punya video menarik untukmu hari ini. Seperti yang kamu tahu, kesuksesan dan para pembenci berjalan beriringan. Faktanya, indikator yang baik bahwa kamu berada di jalan yang benar dan bahwa kamu melakukan sesuatu dengan benar adalah para pembenci. Kita tidak mengenal satu orang pun yang telah mencapai kesuksesan besar tanpa membuat banyak orang marah. Silakan, coba sebutkan satu nama. Tahukah kamu bahwa Elon Musk memiliki pembenci? Setiap orang yang melakukan sesuatu yang hebat pasti memilikinya. Bahkan Yesus membuat lebih dari setengah populasi dunia marah ketika dia berkata bahwa dia adalah anak Tuhan dan mati untuk dosa-dosamu. Namun, jangan bahas itu sekarang karena kita tidak akan pernah membahas daftar kita dan alasan kamu ada di sini hari ini. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup, orang akan menghakimi, mendukung, mengabaikan, atau membenci pekerjaanmu. Percaya atau tidak, hal terburuk yang disebutkan sebelumnya adalah diabaikan, karena itu berarti apapun yang Anda lakukan tidak layak diperhatikan. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram Dialux. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pola pikir para pembenci, dan di akhir video, Anda akan lebih memahami mengapa mereka seperti itu. Berikut adalah 15 hal yang harus Anda ketahui tentang para pembenci Anda. Pertama, jika mereka bisa melakukannya dengan lebih baik, mereka pasti sudah melakukannya. Selesai. Kasus ditutup. Mic drop. Inilah alasan utama mengapa orang membenci. Sejujurnya, kita bisa mengakhiri video ini sekarang dan itu akan tetap menjadi video yang luar biasa. Jika para pembenci Anda bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam apapun yang Anda lakukan daripada Anda, mereka pasti sudah melakukannya. Dunia tidak bekerja berdasarkan bagaimana jika dunia menghargai mereka yang mengambil tindakan, yang mengejar hasrat dan tujuan mereka. Saat Anda berada di lapangan memainkan permainan, mereka hanya penonton yang melihat Anda melakukan gerakan yang mereka inginkan. Bapak, kamu dengerin aku nggak sih? Iya, Bapak dengerin Ibu. Tapi Penonton yang melihat Anda melakukan gerakan yang mereka inginkan. Nomor 2, mereka ingin menjatuhkanmu untuk membenarkan kehidupan mereka yang biasa-biasa saja dan gagal. Jika kamu bersemangat terhadap sesuatu dan berusaha keras untuk meraih kesuksesan, kamu tidak punya waktu untuk membenci orang lain. Membenci orang lain sebenarnya cukup menyita waktu. Kamu perlu meluangkan waktu dari hidupmu untuk menguntit orang lain dalam waktu yang lama, mencaci maki, berharap komentar jahatmu akan memengaruhi kehidupan seseorang yang sama sekali tidak tahu keberadaanmu. Pembenci adalah pecundang. Alasan mereka membencimu adalah karena jika kamu gagal, itu akan membuat mereka merasa lebih baik tentang kehidupan mereka yang menyedihkan. Nomor 3, mereka tidak akan pernah menjadi apapun kecuali mereka berubah. Sayangnya bagi mereka, pembenci hanyalah bagian dari kerumunan. Untuk membuat perbedaan, kamu perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu perlu menonjol, mencoba hal yang berbeda, gagal, belajar, berkembang, dan mengejar impianmu. Kebanyakan pembenci pernah mencoba sekali, gagal, dan sekarang berharap semua orang akan melakukan hal yang sama hanya karena mereka tidak memiliki kemauan untuk meningkatkan diri dan mewujudkannya. Menjadi pembenci tidaklah membangun. Anda tidak menambah nilai. Jadi, biarkan mereka membuang-buang waktu mereka. Kita semua punya 24 jam dalam sehari. Perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan sebagian besar terletak pada bagaimana Anda memanfaatkannya. Sementara Anda berusaha meningkatkan peluang kesuksesan, para pembenci justru membuangnya begitu saja. Keempat, mereka memiliki pola pikir yang terbatas. Entah mengapa, para pembenci percaya bahwa kesuksesan di luar sana jumlahnya terbatas. Dengan logika itu, jika Anda mendapatkan bagian Anda mungkin mengambilnya dari mereka atau orang lain yang mereka yakini lebih berharga daripada Anda. Mari kita singkirkan sesuatu, dan saya ingin Anda benar-benar memperhatikan karena ini dapat mengubah cara Anda memandang hidup. Dan itu tidak hanya ada satu kue. Ada banyak kue untuk setiap industri. Dan kue-kue itu ajaib. Kue-kue itu selalu tumbuh. Jadi jika Anda mengambil sepotong kecil darinya, akan selalu ada lebih banyak kue yang tercipta bagi mereka yang ingin datang dan mendapatkannya. Saya akan memberi Anda beberapa detik untuk memikirkannya. Dan jika Anda masih belum memahaminya, video ini mungkin bukan untuk Anda. Nomor 5, mereka tidak bahagia. Orang yang bahagia tidak membenci kebahagiaan orang lain. Mereka hanya tidak melakukannya. Mengapa mereka melakukannya? Kebencian hanya datang dari tempat gelap dalam diri sendiri. Begitu Anda menyadari hal ini, Anda merasa kasihan pada para pembenci Anda. Mereka tidak bahagia dan karena alasan tertentu, alih-alih melakukan sesuatu, mereka berharap jika Anda juga kehilangan kebahagiaan, entah bagaimana itu akan menormalkan situasi mereka sendiri dan mereka akan merasa berbeda. Masalahnya adalah kebahagiaan adalah pilihan.
Anda tidak berhak atas kebahagiaan. Dunia tidak berutang kebahagiaan kepada Anda. Anda harus menciptakannya untuk diri Anda sendiri. Kalau tidak, Anda bisa menjalani seluruh hidup Anda dalam kekacauan sambil menunggu kekuatan ajaib untuk memberikannya kepada Anda. Nomor 6, mereka takut akan perubahan. Mereka takut akan hal yang tak terelakkan. Perubahan terjadi sepanjang waktu, tidak peduli Anda menyukainya atau tidak. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa mereka yang terlalu takut untuk berubah biasanya akan tertinggal. Masa depan adalah milik mereka yang paling cepat beradaptasi. Para pembenci takut mencoba hal-hal baru. Mereka begitu takut gagal sehingga mereka merasa terganggu karena Anda tidak setakut mereka. Nomor 7, mereka dipenuhi rasa iri. Anda tahu apa yang mereka katakan, mereka yang tidak bisa iri pada mereka yang bisa. Salah satu perbedaan antara orang sukses dan yang tidak sukses adalah apa yang mereka rasakan saat melihat seseorang meraih kesuksesan. Mereka yang sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan akan melihat seseorang yang telah meraihnya dan terinspirasi, termotivasi, dan bahkan menjadi lebih bersemangat untuk meraihnya. Di sisi lain, saat seorang pembenci melihat seseorang berhasil, mereka tidak merasa terinspirasi. Mereka merasakan perasaan yang berbeda. Mereka merasa iri. Masalahnya adalah dari keduanya, hanya yang pertama yang benar-benar memperbaiki situasi Anda saat ini. Nomor 8, mereka akan membenarkan kesuksesan Anda sebagai keberuntungan alih-alih kerja keras. Saat mereka tidak dapat memahaminya, mereka akan mengatakan Anda beruntung bahwa Anda memiliki koneksi. Mereka akan mengatakan apa saja untuk membenarkan diri mereka sendiri mengapa Anda mendapatkannya, tetapi sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Ini mungkin cara paling umum orang saling membenci. Mudah saja, dan itu menghilangkan kemungkinan bahwa seseorang telah bekerja keras untuk mencapai posisi mereka saat ini. Sangat sulit untuk memahami bagaimana seseorang yang memiliki jam kerja yang sama dalam sehari seperti Anda dengan 2 mata, 2 tangan, dan 2 kaki yang sama dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat Anda capai. Mereka akan mengatakan Anda beruntung. Tetapi masalahnya, semakin keras Anda bekerja, semakin beruntung Anda. Nomor 9, mereka tidak benar-benar mengenal Anda. Meskipun mereka mengetahui tentang Anda dan memiliki pendapat yang kuat, mereka mungkin belum pernah bertemu dengan Anda. Mereka tidak tahu kisah Anda. Mereka tidak tahu tentang malam-malam tanpa tidur, kekhawatiran, pengorbanan, kegagalan yang Anda alami, dan betapa sulitnya untuk mencapai posisi Anda saat ini. Para pembenci adalah makhluk yang canggih. Jangan remehkan mereka. Entah bagaimana, mereka berhasil memilih hanya hal-hal negatif tentang Anda, hanya agar sesuai dengan citra yang mereka buat sendiri tentang seperti apa Anda. Sejujurnya, jika Anda bertemu langsung dengan semua pembenci Anda, lebih dari setengahnya akan terinspirasi dan mendukung. Nomor 10, mereka diam-diam ingin menjadi Anda. Mereka membenci kita karena mereka bukan kita. Itu kalimat yang bagus. Jujur saja, berapa banyak pembenci Anda yang ingin berada di posisi Anda? Jawaban, sebagian besar dari mereka. Dalam kata-kata pendiri alux.com kami, saya belum pernah melihat pembenci yang lebih baik dari saya. Kami cenderung setuju, orang-orang menginginkan apa yang Anda miliki. Kehidupan, kesuksesan, hubungan, kebahagiaan Anda. Itulah alasan mengapa mereka membenci pada dasarnya. Karena Anda memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki dan ingin mereka miliki. Mereka ingin berada di posisi Anda. Dan selama Anda mengingatnya, kata-kata mereka tidak akan menyentuh Anda. Nomor 11, mereka tidak pernah berinvestasi untuk memperbaiki diri. Orang-orang ini tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari aturan permainan, dan mereka bahkan berani marah ketika Anda menang. Apa yang mereka harapkan? Pemberian cuma-cuma. Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai posisi Anda saat ini, dan kita berdua tahu itu tidak mudah. Untuk berkembang, Anda perlu mengambil langkah demi langkah. Investasikan waktu, usaha, dan bahkan uang untuk meningkatkan diri Anda. Lakukan itu dalam jangka waktu yang lama, dan hasilnya akan datang. Para pembenci membandingkan situasi level 1 mereka dengan hasil level 30 Anda. Diam, berusahalah dan bergabunglah dengan kami di puncak. Jauh lebih sepi daripada di bawah. Kami di puncak. Jauh lebih sepi daripada di bawah. Nomor 12. Mereka mungkin menguntit semua profil Anda. Orang-orang ini gila. Bagaimana Anda bisa menghabiskan begitu banyak waktu menguntit profil seseorang, melihat kehidupannya, dan masih membenci? Sungguh mengherankan bagi kami berapa banyak waktu yang dihabiskan para pembenci untuk memeriksa setiap pilihan, setiap aspek kehidupan Anda, berharap mereka dapat menemukan petunjuk terkecil bahwa semuanya mungkin palsu. Dan Anda benar-benar sama menyedihkannya dengan mereka. Mereka tahu semua yang Anda unggah, tetapi tidak pernah menekan tombol ikuti. Mereka diam-diam adalah penggemar berat Anda. Nomor 13, mereka bergosip tentang Anda dengan teman-teman mereka. Selalu saja para pembenci yang akan menyebut nama Anda atau apa yang Anda lakukan dalam percakapan dengan teman-teman mereka. Itulah mengapa Anda harus berterima kasih kepada para pembenci Anda. Mereka bekerja keras atas nama Anda untuk menyebarkan kesadaran tentang Anda. Sementara sebagian orang mungkin melihat Anda dengan cara yang sama seperti para pembenci, sebagian lainnya mungkin berubah menjadi pendukung. Percaya atau tidak, cara paling efisien untuk berkembang adalah dengan mengumpulkan beberapa pembenci. Beberapa hari yang
lalu, kami menerbitkan video tentang hal-hal yang dilakukan orang miskin yang tidak dilakukan orang kaya. Dan ada banyak kemarahan dari orang-orang lemah yang merasa tersinggung. Video itu sendiri memberi kami tambahan 30.000 pelanggan karena sebagian orang melihat nilai di dalamnya sementara para pembenci hanya mencari hal-hal yang membuat mereka marah. Anda dapat melihat video di pojok kanan atas. Nomor 14, mereka hanya akan memicu ambisi Anda, membuktikan bahwa para pembenci Anda salah dapat menjadi salah satu motivasi yang paling berharga. Pada awalnya, mungkin ada orang yang meragukan Anda atau berpikir bahwa Anda akan gagal. Terkadang, meskipun menyakitkan, orang-orang ini mungkin adalah anggota keluarga Anda sendiri. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk ambisi Anda. Saat Anda ingin menyerah, ingatlah bahwa jika Anda menyerah, mereka menang. Dan bukan itu yang kita lakukan. Setiap kali Anda melihat seseorang meragukan Anda atau membenci kemajuan Anda, tersenyumlah dan teruslah maju. Pembenci adalah motor pertumbuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan Anda tentang mereka, keluarga Kardashian menjalankan model ini dengan sempurna. Mereka memicu kemarahan, mereka mulai mendapatkan pembenci, lalu mengubah sebagian dari pembenci itu menjadi penggemar, dan sekarang mereka meraup untung besar. Nomor 15, pembenci akan membenci. Hal terakhir yang ingin kami ingat dari video ini adalah bahwa apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa membuat semua orang senang. Berusaha menyenangkan semua orang hanya akan membuat diri Anda gagal. Kami tidak benar-benar ingin melakukan ini, tetapi Taylor Swift benar. Pemain akan bermain dan pembenci akan membenci. Beberapa orang tidak dapat Anda menangkan, dan jika mereka tidak melihat nilainya, mereka adalah orang-orang yang tidak Anda inginkan di tim Anda. Yang membawa kita ke pertanyaan berikut. Bagaimana cara Anda menghadapi para pembenci? Apakah Anda berinteraksi dengan mereka atau mengabaikan mereka begitu saja? Beritahu kami di kolom komentar. Kami tahu bahwa banyak dari Anda, para Aluxer, harus berhadapan dengan para pembenci setiap hari. Jadi, cara apa yang lebih baik untuk membalas mereka selain dengan membagikan video ini? Beritahu para pembenci itu bahwa Anda mengetahui keberadaan mereka. Kami sangat terkesan dengan semua Aluxer sejati yang menonton video kami sampai akhir. Jadi, sebagai hadiah karena telah bersama kami hingga saat ini, kami punya saran sederhana untuk Anda. Nomor 16. Satu minggu mereka membenci Anda, minggu berikutnya mereka mencintai Anda. Apapun itu, pastikan Anda dibayar untuk kedua minggu tersebut. Untuk melihat berapa banyak dari Anda yang bertahan bersama kami sampai akhir, tulis pembenci yang akan membenci di kolom komentar sehingga kami dapat menemukan Aluxer sejati. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, para Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini yang kami sarankan untuk Anda tonton berikutnya. Terima kasih telah menjadi Aluxer dan sampai jumpa